Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Saya Ita Siti Soliha dengan NIM Air 023. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait spektrofotometri UV visible dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Rina Anugrah SPM MSI. Nah, baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible, yaitu analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak atau visible. Nah, selanjutnya yaitu ada senyawa yang dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri UV visible. Senyawa yang dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri UV visible yaitu senyawa yang memiliki gugus kromofor dan ausokrom. Gugus kromofor adalah gugus dalam molekul yang menyerap radiasi UV visible karena mengandung elektron V atau N yang dapat tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Contohnya yaitu ada alkena, karbonil, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada gugus ausokrom. Ausokrom adalah gugus yang tidak menyerap sinar UV visible secara langsung, namun dapat memperkuat dan menggeser serapan kromofor melalui konjugasi elektron bebasnya. Contohnya yaitu fenol, amina, aldehida, dan juga klorida. Nah, selanjutnya yaitu ada tingkat energi elektron. Yang pertama yaitu ada orbital sigma. Orbital sigma adalah orbital molekul yang simetris terhadap rotasi di sekitar sumbu ikatan. Elektron ini yang menempati orbital ini disebut elektron di ikatan jenuh dalam molekul tanpa pasangan elektron bebas. Umumnya dibentuk oleh orbital sigma. Contohnya yaitu ada CC dan CH. Yang kedua yaitu ada orbital pi. Orbital molekul yang tidak simetris terhadap rotasi di sekitar sumbu ikatan. Elektron yang menempati orbital ini disebut elektron V. Orbital V membentuk ikatan rangkap pada molekul tak jenuh. Contohnya yaitu ada C rangkap 2C dan C rangkap 3C. Yang ketiga, yaitu ada orbital non-ikatan atau N. Orbital atom yang tidak berinteraksi dengan orbital lain, sehingga elektronnya tidak ikut membentuk ikatan kimia. Elektron ini di orbital ini disebut elektron N, biasanya berupa pasangan elektron bebas. Contohnya yaitu elektron bebas pada ONS atau C, misal pada C rangkap 2O atau C CN dan juga CCl. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Yang pertama yaitu ada sistem terkonjugasi. Sistem dengan ikatan tunggal dan rangkap bergantian yaitu V ke V bintang. Semakin panjang konjugasi, selisih energi antar orbital makin kecil sehingga absorpsi bergeser ke panjang gelombang lebih besar, yaitu efek batokromik atau redshift. Yang kedua yaitu pelarut. Untuk titrasi V ke V bintang, pelarut polar menyebabkan batokromik atau redshift. Untuk translasi N ke V bintang, pelarut polar menyebabkan hypsokromik atau blue shift karena stabilisasi tingkat energi yang berbeda. Yang ketiga yaitu ada perpaduan kromofor dan ausokrom. Gugus ausokrom atau min OH, fenol, amina, dan aldehida yang mengandung elektron bebas bila berikatan dengan kromofor akan menurunkan energi transisi, menimbulkan pergeseran batokromik dan meningkatkan intensitas atau hiperkromik. Nah, selanjutnya yaitu ada lingkungan elektronik. Lingkungan atom seperti adanya halogen mempengaruhi interaksi antar orbital. Makin elektron negatif halogen, berbeda energi ikatan dan antar ikatan makin besar, yaitu pergeseran hypsokromik atau blue shift. Nah, selanjutnya yaitu ada instrumentasi spektrofotometri UV visible. Yang pertama yaitu ada source atau sumber cahaya, menghasilkan sinar UV dan sinar tampak. Umumnya digunakan lampu deuterium untuk daerah UV dan lampu tungsten halogen untuk daerah visible. Yang kedua yaitu ada entrance slit atau celah masuk. Fungsinya mengatur intensitas serta memfokuskan cahaya yang masuk agar berkasnya sejajar sebelum menuju ke monokromator. Selanjutnya yaitu monokromator atau prisma atau kisi difraksi. Berfungsi untuk memisahkan cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatik dengan panjang gelombang tertentu yang dibutuhkan untuk analisis.
Yang keempat, ada exit slit atau celah keluar. Fungsinya untuk memilih dan menyalurkan satu panjang gelombang cahaya dari monokromator menuju sampel. Yang kelima yaitu ada sampel atau kuvet. Fungsinya sebagai wadah larutan sampel. Cahaya monokromatis melewati kuvet dan sebagian diserap oleh sampel. Yang terakhir yaitu detektor, berfungsi untuk mendeteksi dan mengubah cahaya yang diteruskan menjadi sinyal listrik yang besarnya sebanding dengan intensitas cahaya. Nah baik, selanjutnya ada prinsip dasar analisis kualitatif spektrofotometri visible. Nah untuk analisis kualitatif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, analisis kualitatif untuk senyawa yang diketahui strukturnya. Prinsipnya adalah membandingkan spektrum dan panjang gelombang maksimum atau Ymax sampel dengan larutan pembanding atau pustaka untuk mengetahui identitas dan kemurnian senyawanya. Nah, yang kedua, analisis kualitatif untuk senyawa yang belum diketahui strukturnya. Prinsipnya adalah menginterpretasikan spektrum serapan UV visible untuk menduga gugus kromofor atau struktur senyawa berdasarkan pada serapan dan nilai Ymax-nya. Selanjutnya, ada prinsip dasar analisis kuantitatif spektrofotometri UV visible, yaitu berdasarkan pada hukum Lambert-Beer, yaitu absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Penentuan kadar dilakukan dengan larutan baku tunggal atau one point method. Yang kedua yaitu dengan menggunakan kurva kalibrasi. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama, untuk kelebihannya yaitu metodenya sensitif dan akurat. Yang kedua, mudah digunakan. Nah, untuk kekurangannya yaitu yang pertama, hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofor atau ausokrom. Yang kedua, cocok untuk sampel dalam keadaan tunggal. Untuk tunggal, butuh pemisahan atau dengan teknik khusus. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.